segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat ibadah di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di wilayah lingkungan Mupel, Sumatera Selatan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun. Ungkapan situasi. 40 hari telah kita lewati masa sesudah Paskah. Hari ini kita mengingat rayakan peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Situasi yang sama dengan perayaan Paskah. Kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus tidak bersama dengan persekutuan jemaat di gedung gereja, melainkan hanya dengan keluarga di rumah. Meskipun kami terkurung dalam situasi yang menakutkan, tetapi iman kami tidak pernah terkurung untuk berbakti kepada Tuhan Yesus. Alkitab mencatat 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan. Saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan. Merubah putus asa menjadi pengharapan. Merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil. Merubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya.
Yesus telah naik ke sorga. Ia kembali ke tahta kemuliaannya. Dialah Tuhan, dialah Raja yang kekal. Mari sujud menyembah Yesus Kristus, Sang Raja kekal dan Tuhan di atas segala Tuan. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Timotius 3 ayat 16 menjadi nats yang membimbing ibadah kita, tertulis demikian. Rasul Paulus berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi kamu. Naik ke surga jauh.
Narasi penampakan Tuhan Yesus dan pengakuan dosa. Tuhan Yesus berkata kepada dua orang murid-Nya yang pergi ke Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Kami mengaku kerap kali hati kami lamban untuk mempercayai kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Lukas 24 ayat 38 sampai 39. Kami mengaku kerap timbul keraguan dalam hati kami akan kuasa-Mu di saat badai pergumulan bergelora. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya di Danau Tiberias dan berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15. Kami mengaku pada kenyataannya kami tidak sebulat hati mengasihi Engkau. Kami lebih mengasihi diri sendiri, sehingga melalaikan misi-Mu untuk membalakan domba-domba-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27, demikianlah perintah hidup baru bagi kita. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dalam dunia. Saudara umat Tuhan, mari silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tuhan, tolonglah kami, agar dengan hikmat Tuhan kami memahami, lalu kemudian dengan Roh Kudus kami didorong untuk mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan sebagai berikut. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang abadi selain Sang Maha Abadi, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak ada perjumpaan yang abadi. Bagaimanapun akan tiba pada waktu perpisahan. Dan perpisahan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Paling tidak suasananya akan berbeda. Paling tidak jarak komunikasi akan terhalang. Paling tidak bertatap muka adalah sebuah keniscayaan. Karena perpisahan itulah sebabnya menjadi momok yang acap kali menakutkan bagi orang-orang yang sudah terlanjur dekat dalam kebersamaan yang begitu lama. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya rindu berbagi beberapa catatan untuk saudara untuk melihat bagaimana cara para murid merespon perpisahan itu. Apa yang dilakukan oleh mereka ketika kemudian mereka harus berpisah. Silakan lihat ayat 51, karena saat sedang memberkati, tiba-tiba kemudian berpisahlah Tuhan mereka. Tuhan Yesus berpisah, rabi dan guru mereka berpisah naik ke sorga, mereka tetap tinggal. Nah, apa reaksi para murid? Sebelumnya, mari kita cari tahu di mana sebenarnya lokasi tempat Yesus terangkat ke sorga. Menurut beberapa catatan Alkitab, termasuk bacaan kita, dia menyebut bagian yang sangat penting di ayat 50, Yesus mengajak mereka keluar kota. Itu berarti kegiatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus terjadi di luar kota Yerusalem. Proses penampakan terjadi dalam kota, kecuali jalan menuju ke Emmaus. Tapi peristiwa kenaikan itu terjadi di luar kota. Di luar kota itu menurut Injil, menurut Kisah Para Rasul, kalau saudara membaca lebih jauh, kita mendapatkan catatan yang menarik di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Rupanya Yesus itu naik ke sorga, jarak dari kota Yerusalem itu sehari perjalanan Sabat. Ini menarik juga nih. Apa maksud sehari seperjalanan Sabat? Itu satu hari perjalanan Sabat itu setara dengan 2000 langkah. Atau kurang lebih 1 mil, kalau dikilometerkan 1,5 kilometer. Jadi silakan saudara bayangkan itu ada di luar kota di radius 1,5 kilometer. Lalu kita mendapatkan di ayat yang ke-50 ada sebutan daerah Betania, rumah pohon ara. Dan ketika saudara buka peta, akhirnya klop bahwa memang kejadian itu terjadi dekat Betania, di luar kota Yerusalem dengan jarak 1,5 kilometer. Nah, sekarang mari kita lihat apa reaksi mereka. Mari perhatikan reaksi yang pertama, ayat 52 bagian A. Ada kata yang menarik itu digunakan di teks asli. Kalau Bapak Ibu mengenal teks asli, itu tulisan proskuneo. Kata proskuneo itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di ayat 52 bagian A, menyembah. Sebenarnya proskuneo itu lebih dalam dari kata menyembah. Proskuneo itu bukan saja menyembah, tapi proskuneo itu adalah kegiatan berlutut sampai ke bawah setara tanah, lalu kemudian memuja.
Jadi yang dibuat oleh para murid itu bukan nyembah doang. Tapi kalau dia pakai proskuneo berarti dia sujud lalu memuja. Dan dalam kondisi memuja berarti merafal sesuatu. Barangkali terpuji-pujilah engkaulah raja, saya nggak tahu. Tapi yang pasti mereka merapalkan sesuatu. Jadi ketika menyebut kata menyembah dari kata proskuneo itu benar-benar turun ke bawah, baru mengucapkan kalimat-kalimat mengagungkan. Dan setahukah saudara bahwa kata proskuneo ini hanya ditujukan kepada orang yang levelnya sangat mulia. Jadi tidak heran kalau kemudian digunakan istilah ini. Mereka setara tanah turun baru kemudian mengeluarkan kalimat pujian, merafalkan sesuatu. Sayangnya Injil Lukas, Dr. Lukas tidak merekam untuk kita. Maksudnya menulis apa-apa yang mereka ucapkan. Pasti pengagungan dan pemuliaan. Ini reaksi pertama. Reaksi kedua lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Kenapa saya rujuk Kisah Rasul? Karena yang nulis kitab ini sama dengan Injil Lukas. Dr. Lukas menulis kitab Injil Lukas dan juga menulis kitab Kisah para Rasul. Nah, reaksi kedua, lihat pasal 1 ayat 11. Waktu mereka sedang melihat Yesus sedang naik, Bapak Ibu tiba-tiba ditegur oleh malaikat, "Woi, yang kau lihat dia sedang naik itu, dia yang sama akan turun." Apa maksudnya Bapak Ibu? Ternyata mereka sedang ada pada posisi sense of wonder. Rasa kagum yang luar biasa. Melihat terus. Kalau orang Manado kira-kira tanganga-nganga sambil meleleh gidi-gidi. Kira-kira begitu, bagaimana ya? Wow. Jadi siapa yang tidak akan kagum? Melihat tiba-tiba ada naik loh dan ditutupi oleh awan. Itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Jadi tidak heran kalau posisi para murid di hal yang kedua ini, reaksi mereka sense of wonder, rasa takjub yang luar biasa. Sampai hilang baru mereka berhenti. Sampai ditegur baru mereka sadar. Ditegur oleh malaikat baru mereka sadar. Padahal fokus mereka akhirnya pada hal-hal yang sangat menakjubkan itu. Ditegur jangan cuma lihat itu karena dia akan turun kembali. Ketiga, apa reaksi yang ketiga? Lihat ayat 52 bagian B. Saya suka tadi, saya suka ayat 52 karena dia memukul pembukaan khotbah saya tadi. Kan saya bilang tadi, orang berpisah pasti sedih karena situasinya berbeda. Tadi saudara pasti ingat apa yang saya sampaikan di pembukaan khotbah. Nah di ayat 52b ini beda. Kalau saudara lihat ayat 52b, mereka pulang dengan sukacita. Bukan pulang dengan kesedihan, tapi pulang dengan sukacita. Harusnya saudara penasaran, kok mereka pulang dengan sukacita? Pasti mereka sudah rewind ke belakang. Aku pasti datang kembali. Aku akan mengutus roh penghibur, bla 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 dan seterusnya. Mengapa mereka pulang dengan sukacita? Karena mereka pulang dengan janji-janji Allah. Mereka pulang tidak dengan tangan hampa, kehilangan pengharapan sudah berpisah. Tetapi Tuhanku pasti kembali, maka aku harus pulang dengan sukacita. Jadi tidak selamanya perpisahan itu menyedihkan. Buktinya para murid itu pulang dengan sukacita karena pegang janji Tuhan. Aku akan datang kembali. Saya kira Bapak Ibu demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Istimewa. Jadi pembukaan tadi sangat luar biasa disampaikan kalau Bapak Ibu menyimak. Sejak Paskah kita nggak sama-sama merayakannya. Termasuk peristiwa kenaikan Tuhan Yesus pun kita nggak sama-sama. Gimana kita mau aplikasikan firman Tuhan ini di kondisi COVID-19? Di physical distance, di kondisi di mana saudara harus bergereja di rumah masing-masing. Apa kira-kira firman Tuhan ini bisa saudara aplikasikan dalam hidup beriman? Bapak Ibu, yang pertama, pertanyaan pancingannya begini. Kok Yesus bisa sih naik ke sorga? Dalam arti, kenapa mesti naik ke sorga? Bukankah kalau Yesus sampai sekarang di 2020 ada di sini, ini enak nih, ada di dunia, maka saya yakin corona kabur. Tidak ada satu kuasa pun yang tidak tunduk pada kuasa Tuhan kan? Jadi kalau orang berpikir andai kata engkau tetap tinggal di sini Tuhan, nggak ada kayaknya corona. Karena Tuhanmu dan Tuhanku ada di sini dan langsung tang dan melakukan mujizat yang luar biasa. Bahkan andai kata Yesus masih ada terus sampai tahun 2020 ini, 2000 tahun dia hidup dan terus berkarya, akan makin banyak orang yang akan menyembah dia dan makin banyak barangkali jiwa yang akan diselamatkan karena langsung face to face dengan Sang Juru Selamat. Saya yakin pikiran bodohnya akan muncul ke sisi itu. Kok bisa ya? Ngapain juga naik ke sorga? Bapak Ibu, saya mau kasih alasan kepada saudara. Mengapa Tuhanmu dan Tuhanku perlu naik ke sorga? Yang pertama tolong buka Yohanes 16 ayat 17.
Di Yohanes 16 ayat 17 Yesus bilang begini, aku harus naik ke sorga supaya Roh Kudus diturunkan. Aku harus naik ke sorga supaya aku bisa mengutus Roh Kudus. Aku mesti naik ke sorga supaya Roh Penghibur itu turun. Perhatikan baik-baik bahwa kalau Yesus nggak naik ke sorga, Roh Kudus nggak turun. Saya ulangi, kalau Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak turun. Apa pentingnya Roh Kudus? Kalau tidak ada peristiwa Pentakosta, tidak ada gereja. Tidak ada Immanuel, tidak ada Peniel, tidak ada Sangkakala, mana lagi gereja banyak nih, GPIB Mupel Sumsel. Tidak ada. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak ada, gereja tidak tercipta. Jadi Yesus naik ke sorga punya kepentingan mendasar untuk mengutus Roh Kudus supaya engkau dan saya mendapatkan kuasa Roh Kudus untuk lebih jauh memberitakan peristiwa yang besar tentang Yesus Kristus. Jadi Yesus perlu naik ke sorga supaya Roh Kudus itu diutus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Lihat Yohanes 14 ayat 2. Saya suka ini. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Bapak Ibu enak banget redaksinya. Aku pergi ke situ, kata Tuhan Yesus, untuk menyiapkan tempat bagimu. Jadi saya mau bilang begini, Yesus harus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi anak-anaknya yang percaya. Maka jika ada orang berpikir, Tuhan engkau tidak perlu naik ke sorga, maaf, berarti saya tidak punya tampa di sana. Yesus perlu naik ke sorga supaya engkau dan saya punya tempat di sorga. Jika Yesus tidak naik ke sorga, tidak ada kalimat di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus perlu naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Apa artinya saudara? Sorga itu urusan Tuhan. Sorga itu wilayah Allah yang pikirkan. Engkau dan saya tidak perlu sibuk mikir, karena di sana so pasti ada tempat tinggal. Maaf kata saya mengatakan, di sana saya sudah punya kapling. Tugas saya ada di sini, karena sorga sudah disiapkan oleh Allah. Efeknya adalah aplikasi kedua. Ketika para murid terlanjur takjub cuma lihat-lihat di sana dan ditegur oleh para malaikat bahwa dia akan datang kembali, mau mengingatkan juga kepada Bapak Ibu Saudara, kita jangan terlalu hobi hal-hal takjub itu menjadi sesuatu yang besar dan wow. Padahal ada hal yang realita yang harus dihadapi sekarang. Malaikat bilang dia yang naik, dia yang turun. Seakan mau bilang begini, fokus Tuhan bukan di sorga. Mengapa saya bilang fokus Tuhan bukan di sorga? Karena dia mau datang balik ke sini, ke dunia ini. Fokus Allah tetap di dunia, maka aneh jika para murid engkau dan saya fokusnya di sorga. Fokus saudara adalah di sini untuk menyiapkan pijakan ketika Kristus akan datang kembali setelah dia naik tadi yang kita rayakan sekarang. Maka saya mau katakan hal yang sama menutup khotbah ini. Realitas yang harus kita gumuli, yang harus kita lihat bukan sorga. Sorga itu urusan Tuhan. Tuhan sudah siapkan untuk kita. Realitas yang harus kita pedulikan adalah kini dan di sini. COVID-19, Corona, physical distance, ini yang harus kita sibukkan. Ini yang harus jadi fokus saudara dan saya. Sorga sudah urusan Tuhan. Maka di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini gereja dipanggil untuk tidak teriak sorga saja. Orang percaya dipanggil untuk tidak hanya pikir sorga di sana, tapi kita dipanggil di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dia akan datang kembali. Apakah pijakannya sudah siap? Ketika gereja dipanggil ke dalam dunia untuk menjadi terang. Ketika gereja dipanggil untuk peduli pada realitas ini. Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu mau tutup khotbah ini. Ketika saudara dan saya peduli pada realitas sosial yang terjadi saat ini, Bapak Ibu dan saya sedang mengaminkan urusan sorga sudah urusan Tuhan, urusan di sini adalah tugas saya yang diberikan oleh Tuhan. Maka selamat menghadapi realitas ini. Corona, COVID-19, pergumulan yang tak mudah. Ketika kita belajar peduli pada semua situasi ini, tadi di konsistori bercerita dengan Ibu Pendeta, kita sudah dekat di Palembang untuk PSBB, kiranya warga GPIB di Palembang, entah juga di Sumsel, taat dan patuh pada PSBB nanti. Sebagai wujud Tuhan peduli soal sorga, aku peduli soal di sini. Kita belajar di peristiwa kenaikan Kristus ini untuk peduli pada realitas ini.
supaya kelak nanti ketika dia datang kembali dengan kemuliaan, dia mendapati saya dan saudara siap pada peristiwa agung yang dia janjikan itu. Selamat bergumul, selamat peduli pada setiap realita kehidupan ini, tapi juga selamat meyakini di sana ada tempat tinggal. Dia akan kembali untuk menjemput saya dan saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adrian Mamahit. Ibu Bapak yang saudara-saudara terkasih, di hari kenaikan tanggal 21 Mei pada saat ini, mari kita satu di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami boleh bersyukur di dalam segala keterbatasan yang boleh kami lakukan pada saat ini, tetapi ada penyertaan Tuhan yang terus selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh diizinkan untuk beribadah walaupun lewat daring ataupun ibadah online pada saat ini. Tapi kami akan percaya melalui firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami, boleh menguatkan kami bahwa Engkau naik ke surga, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus
yang akan terus selalu menuntun kami. Karena itu Tuhan, di hari kenaikan ini kami terus selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Di hari kenaikan ini ajarlah kami untuk tetap terus selalu mau mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang hidup, yang akan terus selalu menyertai dan melindungi. Sehingga penyertaan-Mu itu pasti akan selalu menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari yang penuh pergumulan pada saat ini. Karena itu Tuhan, teruslah berkati. Berkatilah seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di Mupel Sumsel pada saat ini. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati. Kiranya Engkaulah Tuhan yang akan terus selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami ini. Sehingga melalui persekutuan-persekutuan kami boleh terus selalu menguatkan kami untuk boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup dan kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan, teruslah pimpin kami. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa. Kami menyerahkan kehidupan dari jemaat-jemaat Immanuel Palembang yang boleh memfasilitasi kami, sehingga ibadah Mupel Sumsel untuk mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati tim IT, PHM, GPB Immanuel Palembang ini, Ibu Pendeta Agustina Laheba. Kiranya Engkaulah juga Tuhan yang terus selalu memberkati bersama keluarganya. Ibu Pendeta Wita juga Tuhan bersama keluarganya. Kiranya Engkaulah yang terus selalu memberkati. Kami menyerahkan juga kehidupan dari keluarga besar dari GPIB Peniel Palembang. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada. Kami terus selalu berserah padamu. Kami menyerahkan bahwa Pendeta Nyoman dalam segala pergumulannya, kiranya Engkau juga Tuhan yang akan terus selalu memberkati. Begitupun juga Tuhan persekutuan GPB Pelaju Sungai Gerong, kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati bersama-sama dengan Ibu Pendeta Rosefina Da Costa bersama dengan keluarganya. Tuhan, kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan akan terus selalu memberkati. Begitupun juga dengan Ibu Pendeta Nenohai, kiranya Engkaulah yang terus selalu memberkati. Kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan keluarga dari persekutuan GPIB Sangkakala Bumi Harjo. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati. Kami pasti akan terus selalu kuat. Karena itu Tuhan, teruslah berkati kehidupan keluarga dari Bapak Pendeta Willy Talakua bersama dengan keluarga, bahkan bersama dengan jemaatnya. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan yang akan terus selalu menguatkan kami. Kami berserah padamu. Kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan dari keluarga besar persekutuan GPIB Efrata Bangun Jaya. Kami terus selalu berserah padamu Tuhan. Teruslah bersama-sama dengan Pendeta Yokonan Nugroho, bersama dengan keluarga, dengan persekutuannya. Kami yakin dan percaya. Begitupun juga dengan kehidupan dari keluarga besar GPIB Karunia Karang Enda. Kami terus selalu berserah padamu. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang bergumul di dalam sakit penyakitnya. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan yang akan terus selalu memberkati. Karena setiap pergumulan-pergumulan yang Engkau berikan di dalam hidup dan kehidupan kami ini pasti tidak akan pernah melebihi daripada kekuatan kami. Karena itu Tuhan, teruslah berkati. Teruslah ajar kami untuk terus selalu mau mengandalkan Engkau. Sehingga makna kenaikan-Mu ini boleh menguatkan kami untuk tetap terus selalu berjuang di dalam menghadapi segala apapun itu. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan keluarga kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang akan terus selalu membungkus kami dengan kuasa. Sehingga kuasa Roh Kudus lah yang akan terus selalu menguatkan kami, memimpin kami, dan menjauhkan kami dari segala bahaya. Kami terus selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Kami terus selalu mau mengajarkan diri kami ini untuk terus selalu mau mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami terus selalu berserah padamu.
terus ajar kami untuk terus selalu mau mengandalkan Engkau. Bapa yang sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami, teruslah berkati kami. Persiapkanlah diri kami agar ketika pandemi ini boleh selesai, kami boleh menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh menunjukkan juga penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Karena itu Tuhan, teruslah berkati Bapa yang sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan juga rasa syukur kami. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, yang di dalamnya sedang berjuang untuk tetap terus selalu bisa menjalani hari-hari ini. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu bersama-sama dengan pemerintahan kami, secara khususnya pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan ini. Ajarlah kami untuk tetap terus selalu berserah padamu. Kami menyerahkan juga Tuhan di dalam segala rencana-rencana apapun itu Tuhan. Kuatkanlah iman kami, yakinkanlah diri kami bahwa Engkaulah Allah yang akan terus selalu memberkati kami. Bapa yang sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami terus selalu berserah padamu. Kami menyerahkan juga Tuhan seluruh apapun itu Tuhan, termasuk di dalam segala usaha-usaha tindakan dari medis sebagai garda ke depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, pengabdian diri mereka. Kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati. Kami menyerahkan segalanya Tuhan. Rencana-rencana dalam kehidupan kami ini, kiranya Engkaulah yang akan terus selalu memberkati. Agar apa yang kami rencanakan, Engkaulah yang akan menyempurnakannya. Karena Engkaulah Allah yang akan terus selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, inilah rasa syukur kami, inilah rasa terima kasih kami ini. Di dalam pengasihan-Mu kami terus selalu berserah padamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berserah padamu. Dengarkanlah doa kami, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, sebelum memberikan persembahan syukur, mari kita dengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Nahubi Hia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk menyampaikan ucapan syukur. Tuhan Yesus berfirman, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Yohanes 14 ayat 11. Kerjaan Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kami saat pandemi COVID-19 menyerang hidup kami. Ia tetap setia mengalirkan berkat-Nya. Tuhan Yesus berfirman, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yohanes 14 ayat 16. Kehadiran penolong yang ajaib dan penyertaan-Nya yang mengarahkan hidup kami untuk selalu bersyukur dan berpengharapan kepada-Nya. Mari wujudkan syukur kepada Dia yang telah menyertai kita melalui persembahan syukur dengan hati yang penuh sukacita. Hendaklah kamu penuh dengan roh, sahut menyahut menyanyikan mazmur, hidung pujian lagu rohani, nyanyi bersorak sebulat hatimu bagi Tuhan. Senantiasa ucaplah syukur kepada Allah Bapamu di sorga, atas segala berkat karunia. Ucap syukur dalam nama Tuhanmu, Yesus Kristus. Hendaklah kamu berhati rendah, rendahkan diri terhadap sesama, taat mengikut juru selamat, takwa mengabdi kepada Tuhanmu, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau naik ke sorga kembali, tahtamu Maha Kudus, sebagai Raja dan Tuhan kami. Engkau telah memberi kami kuasa untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk menjadi saksi Kristus yang memancarkan nilai-nilai kasih dan kemanusiaan di situasi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah persembahan syukur kami sehingga dapat menghidupkan pelayanan kasih bagi sesama kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sejenak untuk membacakan pokok-pokok warta jemaat. Hari Kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei 2020. Pemberitahuan. Diingatkan kepada seluruh warga jemaat ibadah keluarga tanggal 27 Mei 2020
pukul 19.30 WIB dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Ibadah ini dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Wita Akihari Paputungan, liturgos Diaken Barkah Adiastuti, organis Windy Tulak, kantoria Ibu Sonya Tampu Bolon dan Dora Subroto. Peduli kasih menyambut Hari Raya Idul Fitri. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Palembang mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan simpatisan yang telah berpartisipasi baik dalam bentuk dana maupun bahan sembako untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 yang telah dibagikan pada tanggal 20 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Joni Wondal, Jemaat Sektor Pelayanan 7 pada hari Kamis 14 Mei 2020 dalam usia 78 tahun dan telah dimakamkan pada hari Jumat 15 Mei 2020 di TPU Taman Talang Kerikil. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta I. Nyoman Jepun, Pendeta Adrian Mamahit, dan Pendeta Agustina Laheba atas pelayanannya dalam ibadah pagi di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan Ibu Pendeta. Ucapan terima kasih ini juga kami haturkan kepada organis, pemandu nyanyian, dan tim IT. 2. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menyerahkan persembahan dalam ibadah-ibadah di keluarga, baik secara aplikasi OVO, transfer bank mandiri, maupun diserahkan langsung ke kantor gereja. Apabila jemaat memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di sektor masing-masing atau menghubungi kantor gereja pada setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang dapat diakses melalui alamat website GPIB Immanuel Palembang. Terima kasih atas partisipasi jemaat dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang selalu setia mengikuti ibadah video streaming ini. Tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara umat Tuhan, mari berdiri. Tuhan Yesus bersabda, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Merujuk dari sabda Tuhan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 7 ini, kita telah diperlengkapi kuasanya untuk bersaksi. Maka sekarang, pergilah dan jadilah saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, agar Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Sebagai Tuhan
Saudara umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Atas nama Jemaat GPIB di Mupel, Sumatera Selatan, kami mengucapkan Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.